semuanya anak-anak. Semangat luar biasa ya anak-anak untuk hari pertama untuk belajar masuk sekolah. Nah, di sini ibu akan mengajar. Maka dari itu, kalau tak kenal maka tak sayang, yuk kenalan. Perkenalkan, nama ibu Syarani Pane, panggil saja Rani. Ibu Rani. Baiklah, saya di sini untuk mengajar anak-anak semua. Maka, untuk materi sekarang itu penggunaan tanda baca, memahami kaidah penulisan kalimat. Penggunaan tanda baca memahami kaidah penulisan dalam kalimat. Pengertian tanda baca. Tanda baca merupakan simbol yang tidak dapat dipisahkan dari suatu hasil karya tulis. Apabila penggunaan tanda baca terdapat kesalahan, maka sebuah tulisan akan sulit untuk dipahami, sehingga makna kalimat tidak bisa disampaikan dengan baik dan benar kepada pembaca. Penjelasan tanda baca. Tanda baca dalam pembelajaran bahasa Indonesia memiliki peran krusial dalam menyampaikan arti dan struktur kalimat dengan jelas. Tanda baca memiliki peran penting dalam kalimat pembelajaran bahasa Indonesia. Tanda baca adalah simbol-simbol tertentu yang digunakan dalam penulisan untuk memberikan struktur dan arti sebuah pada kalimat. Penggunaan tanda baca. Penggunaan tanda baca berfungsi untuk menjaga keefektifan komunikasi. Setiap tanda baca dapat mengartikan apakah sebuah kalimat berbentuk kalimat tanya, kalimat perintah, ataupun kalimat deklaratif. Pemberian tanda baca yang salah dapat membuat arti kalimat menjadi berbeda dengan konsep maknanya. Tanda koma. Tanda koma dalam pembelajaran bahasa Indonesia adalah tanda baca yang digunakan untuk memisahkan unsur atau bagian dalam suatu kalimat. Penggunaan koma membantu membentuk struktur kalimat, memisahkan kata atau frasa, dan menghindari keambiguan. Beberapa penggunaan umum tanda koma melibatkan memisahkan elemen dalam kalimat. Digunakan untuk memisahkan unsur dalam kalimat, seperti memisahkan kata, frasa, atau klausa. Menyusun daftar, koma digunakan untuk memisahkan elemen-elemen dalam suatu daftar. Tanda kutip. Tanda kutip dalam pembelajaran bahasa Indonesia digunakan untuk menandai ucapan langsung, mengutip perkataan orang lain, atau menyatakan suatu istilah. Ucapan langsung tanda kutip digunakan untuk menunjukkan bahwa kata atau kalimat tersebut langsung berasal dari seseorang. Contohnya, guru berkata, "Silakan buka buku halaman 10." Memberikan penegasan atau ironik dapat digunakan untuk memberikan penegasan atau menyiratkan makna ironis pada kata atau kalimat. Contoh, "Saya sangat senang mendengar berita tersebut." Pemahaman yang tepat tentang penggunaan tanda kutip membantu membedakan antara kata-kata langsung, kutipan, atau istilah tertentu dalam teks. Tanda kurung. Pemahaman tentang penggunaan tanda kurung membantu mempertegas atau memberikan tambahan informasi dalam sebuah teks, meningkatkan kejelasan, dan memastikan pemahaman yang akurat oleh pembaca. Penjelasan atau informasi tambahan. Tanda kurung digunakan untuk menyisipkan sebuah informasi tambahan yang tidak begitu penting, tetapi dapat memberikan klarifikasi atau konteks tambahan. Contohnya, dia datang ke pertemuan, buka kurung, yang diadakan di ruang, tutup kurung. Tanda hubung. Tanda hubung dan tanda strip digunakan untuk menghubungkan kata atau memisahkan sebuah elemen dalam kalimat. Tanda hubung digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih kata menjadi satu kesatuan. Contohnya, mahasiswa, tanda hubung mahasiswa, matahari, tanda hubung matahari. Penggunaan tanda hubung membantu menciptakan kata-kata yang lebih jelas dan memudahkan pemahaman. Penting untuk memahami kapan dan bagaimana menggunakan tanda hubung agar tidak terjadi kebingungan atau kesalahan dalam pemahaman teks. Tanda hubung digunakan untuk menggabungkan kata-kata dalam frasa atau kelompok kata yang berfungsi sebagai satu kesatuan.
Contoh, sepanjang waktu, bumi, Mars. Pemisahan kata dalam kalimat. Dalam beberapa kasus, tanda hubung dapat digunakan untuk memisahkan kata atau frasa yang memberikan sebuah informasi tambahan dalam kalimat. Tanda tanya. Apakah kalian tahu apa tanda tanya? Nah, tanda tanya dalam bahasa Indonesia digunakan untuk menandai sebuah kalimat tanya atau pertanyaan. Penggunaan tanda tanya membantu untuk menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan sebuah pertanyaan yang memandu kepada pembaca atau pendengar untuk memberikan tanggapan atau pemikiran terhadap isi pernyataan tersebut. Tanda seru, apakah kalian tahu apa tanda seru? Nah, tanda seru menandakan sebuah ekspresi kegembiraan, kejutan, atau perintah yang kuat. Digunakan dengan hati-hati untuk menjaga intensitasnya. Di sini, tanda tanya merupakan perintah atau ajakan dengan kuat. Tanda seru dapat digunakan untuk memberikan sebuah perintah atau ajakan dengan intensitas yang tinggi. Contoh, ayo selesaikan tugas ini sekarang juga. Tanda seru digunakan untuk menegaskan atau menyatakan suatu keputusan. Contoh, saya akan menerima tawaran pekerjaan ini. Lalu, pemahaman yang tepat tentang penggunaan tanda seru membantu mengekspresikan sebuah emosi atau intensitas dengan lebih jelas dalam tulisan. Penting untuk tidak menggunakan tanda seru secara berlebihan agar tetap menjaga efeknya. Tanda titik, apakah kalian tahu apa itu tanda titik? Nah, tanda titik merupakan tanda baca hampir seluruh atau selalu bisa dijumpai dalam sebuah kalimat. Menjadi penanda akhir dari sebuah kalimat, maka tanda titik itu menandai akhir kalimat. Dalam kalimat kompleks, titik dapat digunakan untuk memisahkan ide utama dan atak kalimat. Tanda titik pemisah dipakai untuk mengakhiri singkatan jika singkatan tersebut dilambangkan dengan dua huruf. Dipakai sebagai pemisah dan penutupnya. Kedua, tanda titik ini digunakan untuk membatasi singkatan pada gelar sarjana dengan bidang yang diambilnya. Ketiga, tanda titik dipakai dalam daftar pustaka sebagai pembatas antara keterangan yang satu dengan yang lainnya. Keempat, tanda titik dipakai sebagai pembatas untuk angka atau bilangan ribuan ataupun kelipatannya dan dipakai pada pembatas jam dan menit dalam hitungan waktu. Tanda titik dua ini menunjukkan pengenalan, penjelasan, atau daftar. Digunakan sebelum menyampaikan sebuah informasi tambahan. Sebelum pemaparan atau penjelasan, tanda titik dua ini digunakan sebelum pemaparan, penjelasan, atau daftar yang dimana contohnya berikut adalah langkah-langkah penggunaan alat tersebut. Pertama, nyalakan. Titik dua, kedua, atur pengaturan suhu. Sebelum kutipan atau ucapan langsung, tanda titik dua dapat digunakan sebelum menyisipkan kutipan langsung atau ucapan langsung seseorang. Misalnya, titik dua, dia memberikan saran yang berharga, jangan pernah menyerah. Kemudian, penggunaan tanda titik dua membantu pada struktur kalimat dan memudahkan pembaca atau pendengar untuk memahami urutan atau hubungan antar bagian dalam suatu tulisan atau pembicaraan. Nah, demikianlah beberapa hal yang bisa Ibu sampaikan kepada murid-murid sekalian. Sebelumnya, Ibu mohon maaf apabila yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan untuk menjelaskan sebuah materi pemahaman yang tadi. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.